Emma memasukkan jarum ke lengannya, mengambil darahnya sendiri, menaburkan darah ke lemari, sisanya ke lantai, oles secara merata, agar lebih realistis, menyeret darah, mengeluarkan lap, menggosok keras, darah merembes, mengolesi palu dengan darah, dibakar ke perapian, untuk menjebak suami, membunuh istrinya. Emma mendekati Sarah yang sedang hamil, keduanya berteman. Emma mengadu KDRT suaminya, mengundang tamu ke rumah, tunggu Sarah ke toilet. Emma mengambil urinnya, agar bisa dapat kehamilan dari dokter. Emma sebagai wanita hamil, seakan dirinya lemah, lalu pakai kartu kredit suaminya, beli barang mewah, menyembunyikannya di gudang. Ini belum cukup, diam-diam menaikkan uang asuransinya. Hak waris adalah suaminya, minta tanda tangan suami, agar polisi bisa cari tahu. Ia menulis buku harian, menceritakan kehidupan yang ia ambil dari film suaminya sebagai bajingan. Ia sering dilecehkan, dirinya ketakutan, membakar buku harian, menaruh di tempat yang bisa ditemukan polisi, memotong rambutnya, sisa rambut disimpan, ganti warna rambut, mewarnai alisnya, terakhir pakai palu, memukul matanya. Setelah selesai, Emma pergi. Suami pulang, melihat ada yang salah, rumah berantakan, istrinya menghilang. Belum sempat pikir, ada sirine di luar rumah. Polisi masuk ke dalam rumah. Ia melihat ada darah di lemari, membawa Brian ke kantor polisi, mengecek sidik jari. Brian bilang, ia dan istrinya bertemu 5 tahun lalu. Emma cantik dan perhatian. Ia penulis buku novel. Keduanya menikah. Sekarang istrinya hilang. Ia tidak tahu. Semua rumah dan mobil atas nama Emma. Semua aset adalah milik Emma. Di kamar Emma ada amplop aneh. Polisi kasih ke Brian. Itu adalah permainan harta karun Emma. Ulang tahun pernikahan. Emma selalu beri pertanyaan, meninggalkan petunjuk, meningkatkan hubungan keduanya. Brian menyelesaikan baris pertama, datang ke kantornya. Di dalam melihat petunjuk yang ditinggal Emma. Polisi melihat barang wanita, ada bau menyengat, memasukkan ke dalam kantong. Petunjuk kedua, tertuju ke sebuah tempat coklat. Brian tidak tahu di mana itu. Malam hari, ia menyetir ke sebuah rumah kayu. Ia menemukan petunjuk ketiga. Ia membohongi polisi. Polisi muncul di depan pintu, menemukan tempat ini. Brian sambil bicara, sambil menyembunyikan amplop, bilang ini rumah ayahnya. Ia datang setiap minggu. Rumah ini warna biru bukan coklat. Tidak sesuai petunjuk. Nama ayahnya Brown, mirip dengan warna coklat. Ini adalah rumahnya. Polisi tidak terpikir, langsung mempercayainya. Orang tua Emma datang, dengar putrinya hilang. Mereka sedih. Brian mengumumkan berita kehilangan Emma. Semoga para media bisa membantu mencari istri tercintanya. Saat foto, ia berdiri di foto Emma, lalu tersenyum, terlihat tidak normal, menyapa semua orang. Berfoto dengan wanita, kehilangan istrinya, tidak membuatnya khawatir, perilakunya aneh. Brian menjadi masuk berita, karena kehilangan istri, istrinya belum ditemukan. Tapi ekspresi ia santai. Ia menerima SMS, buka pintu. Gadis muda bergegas masuk, pacarnya datang mencarinya, bilang Brian lama tidak menemuinya. Brian tidak berdaya, ia jadi sensitif. Kalau ada orang yang tahu, ia akan dicurigai semua orang. Esok harinya, ia mengusir pacarnya untuk pergi, mengira tidak ketahuan. Kakaknya melihat semua itu, memarahi perilakunya. Semua orang juga curiga. Malam itu, ada acara. Brian belum bicara. Sarah muncul dengan bayinya. Dengan lantang bilang Brian tidak tahu kehamilan Emma. Semua jadi kacau. Media mulai rusuh. Semuanya panik, ikut berlari, mengejar Brian. Brian masuk mobil menghindar. Polisi menyelidikinya. Brian berkata, ia tidak tahu temannya Emma. Polisi mengeluarkan foto Emma dan temannya. Keduanya terlihat dekat, lalu mengeluarkan tunggakan kartu kredit. Di atas tertulis, Brian membeli barang mewah, lalu menaikkan asuransi Emma. Ia menandatanganinya. Polisi dapat telepon dari rumah sakit, mengkonfirmasi kehamilan Emma. Semua sudah jelas. Brian yang bunuh istrinya. Brian marah. Istrinya hilang. Ia tidak membunuhnya. Melempar cangkir di tangannya. Setelah polisi pergi, Brian tenang. Harus membuktikan. Ia mulai mencari petunjuk. Terlintas di pikiran,
datang ke rumah kayu. Saat dibuka, terpana dengan apa yang ia lihat, penuh dengan barang mewah. Jika ditemukan polisi, ini bisa jadi motif pembunuhannya. Pernikahan Brian dan Emma berlangsung setelah jatuh cinta pertama kali. Emma melepas pekerjaannya, menjadi ibu rumah tangga. Brian kehilangan pekerjaan, berhari-hari bermain, tidak beri Emma uang, malah selingkuh. Brian hanya berjanji palsu, tidak bertanggung jawab, menyelamatkan pernikahan mereka. Emma ingin punya anak, Brian tidak mau, mendorong Emma, sampai terjatuh. Emma kecewa dengannya, ingin balas dendam. Ia menyewa sebuah rumah, bertemu tetangga baru, berbohong ia korban kekerasan, mendapat simpati tetangga. Saat main game, Emma tidak sengaja menjatuhkan uang tunai. Melihat penyamaran Emma, tetangga datang ke rumah Emma. Ia tahu Emma menyamar, kacamata palsu, rambut palsu, pasti ingin menghindari sesuatu. Emma tidak berani lapor polisi, jadi mereka membawa uang tunai Emma. Emma tidak ada uang, hanya bisa menelepon mantan pacarnya. Mereka saling bertemu, menceritakan kemalangannya, minta jangan lapor polisi. Ia menginap di villa mantannya, ada CCTV di mana-mana. Jangan khawatir, Emma bersembunyi di sini, sampai suami di penjara, mulai hidup dengan identitas baru. Akibat dari bukti yang ditinggalkan Emma, ia dianggap pembunuh. Ia ingin Emma muncul, merugikan dia sendiri di publik. Ia mencari acara TV, ingin menceritakan kebenaran, meminta maaf ke publik, agar istrinya bisa kembali. Setelah bicara di depan kamera, membuat Emma merasa, suaminya muncul lagi di dalam hatinya. Ia bosan habiskan waktu dengan mantannya. Ia ingin pulang. Sebelum pacar Mia pergi, ia menciumnya, mengacak rambutnya, dan bajunya, agar bisa tertangkap oleh CCTV di pintu. Emma melilit kakinya, menyiapkan anggur merah, pakai darah palsu, sengaja ke pintu kaca. Di CCTV, terlihat ia tersiksa, seakan ia dilecehkan dengan kejam. Saat mantannya pulang, Emma duduk di sofa dengan piyama seksi. Tiba-tiba, Emma mengeluarkan pisau, memotong leher mantannya. Esok harinya, kembali dengan penuh darah. Semua orang melihatnya, berpelukan dengan suaminya. Melalui pemeriksaan polisi, ia bilang diculuk oleh mantannya. Selama 1 bulan, ia berhasil kabur dari sana. Semua buktinya ada di CCTV. Perkataannya lancar. Keduanya diinterview, memperlihatkan sepasang suami istri. Karena kepulangan Emma, Brian jadi pria baik. Seketika ekonomi terangkat, melambaikan tangan. Ia mengerti, hal yang dikatakan Emma tidak benar. Ia tidak mau tinggal satu atap dengan pembunuh. Memikirkan sebuah ide. Tapi Emma mengancam, mereka adalah pasangan di media. Jika Brian pergi, tidak akan lama, semua orang akan tahu. Ia meninggalkan istrinya. Emma juga beri Brian hadiah. Ia hamil, sambil memegang perut besarnya. Brian mendorongnya. Bagaimanapun, ia tak berdaya, hanya bisa bersama dengan Emma. Tahu istrinya adalah ular berbisa. Ia tidak bisa apa-apa, berpura-pura tersenyum, menghabiskan sisa hidup dalam kemunafikan. Ini adalah pemeran utama pria, dapat balasan akibat pengkhianatan. Pernikahan mereka asli, hanya kematian yang bisa memisahkan. Saya Div, jangan lupa untuk like,